Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Kita hari ini akan belajar tentang lapisan bumi. Nah, lapisan bumi ini istilah-istilah penting yang akan kita pelajari adalah berikut ini, yaitu atmosfer, litosfer, hidrosfer, troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, eksosfer, dan krimosfer, dan biosfer. Apa sih Pak ini? Makanan apa ini? Nah, kita akan belajar tentang atmosfer dahulu. Kita baca. Bumi merupakan planet ketiga dalam sistem tata galaksi Bima Sakti. Berdasarkan gambar yang diambil oleh teleskop Hubble ini teleskop yang ada di luar angkasa. Jadi ada suatu istilahnya teropong yang diluncurkan oleh Amerika Serikat ke luar angkasa untuk melihat bagaimana sih apa aja yang ada di luar angkasa. Nah, ternyata dari apabila Hubble ini melihat bumi, bentuknya akan seperti ini. Ini adalah bentuk dari Hubble. Bentuk dari bumi yang dilihat dari luar angkasa. Bumi memiliki bentuk seperti bola. Seperti yang kita ketahui bahwa sebuah bola hanya memiliki selimut yang menyelubuhi permukaannya saja, sedangkan bagian dalamnya adalah kosong. Namun, apakah planet juga kosong di dalamnya seperti bola? Untuk itu kita akan mempelajarinya hari ini. Nah, bagaimana hasil pengamatan dari kegiatan di atas? Oh, ini kegiatan di sini. Ambillah sebuah telur rebus, bawang merah, dan pisau. Kemudian belah telur rebus dan bawang merah secara membujur atau menggunakan vertikal. Nah, gunakan pisau secara hati-hati agar tidak terluka. Lalu lapisan apa saja yang terdapat pada telur dan bawang merah tersebut? Nah, telurnya ini telur rebus ya. Jadi kan kalian bisa tahu. Ini saya gambarkan. Misalnya ini kan telur. Ini kan telur. Nah, di dalamnya ada kuning telur. Kuning. Lalu di luarnya kan ada putih. Nah, sama dengan bumi, di dalamnya juga ada lapisan lagi. Ada bagian yang berwarna kuning, ada yang bagian berwarna putih. Tapi di bumi memiliki yang serupa agar bukan agar sih, mempunyai prinsip yang serupa. Jadi ada lapisan yang di dalamnya, ada juga lapisan yang di atasnya lapisan itu. Nah, sekarang kita yang ini kita baca. Hingga saat ini, Bumi merupakan satu-satunya planet dalam galaksi Bima Sakti yang diketahui mampu menunjang kehidupan. Hal ini disebabkan komponen-komponen pendukung kehidupan tersedia di bumi, mulai dari air, udara, tanah yang merupakan tempat tumbuhnya berbagai tumbuhan yang mendukung kehidupan. Hal ini termasuk berbagai mineral dan hasil tambang yang dapat dieksplorasi. Beberapa mineral seperti emas, batu bara, dan beberapa mineral lain dieksplorasi dengan menggali hingga kedalaman tertentu. Misalnya, ini adalah gambar dari PT Freeport yang ada di Papua. Jadi ini dulunya adalah sebuah gunung, tapi karena ditambang terus-menerus diambil mineralnya, maka jadi seperti danau seperti ini. Nah, kedalamannya yaitu 1785 meter. Kedalaman batu bara bervariasi. Ini sekitarnya 100 sampai 360. Berdasarkan fakta tersebut, kamu dapat mengetahui bahwa pada kedalaman tertentu bumi memiliki penyusun yang berbeda. Pada bagian dalam bumi juga tersusun dari sebuah cairan. Untuk mengetahui hal tersebut, amati video gambar gunung meletus. Nah, kalian dapat melihat dengan menuliskan gunung meletus di YouTube. Kalian dapat tahu bahwa kalau gunung meletus akan mengeluarkan lava atau magma.
Nah, kita lanjutkan. Salah satu material yang dimuntahkan saat terjadi gunung berapi adalah lava, yakni magma dari dalam gunung yang keluar ke permukaan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, berdasarkan fakta tersebut dapat diketahui bahwa jauh di dalam bumi juga terdapat cairan berupa magma yang menjadi salah satu penyusun bumi. Nah, ini adalah lapisan-lapisan penyusun bumi. Yang pertama yaitu inti dalam, yang kedua yaitu inti luar. Yang ini inti luar ini dipisah. Lalu ada selubung, lalu kerak bumi dan atmosfer. Jadi yang kalian injak ini disebut sebagai kerak bumi. Ini yang sampean injak, yang sampean tidur di atasnya, yang sampean aktivitas, bermain bola dan lain sebagainya, itu ada di kerak bumi yang kalian injak sekarang. Yang kalian injak sekarang ini disebut sebagai kerak bumi. Nah, lapisan bawahnya disebut sebuah selubung. Lapisan bawahnya lagi yaitu disebut inti luar, dan lapisan yang paling dalam dari bumi yang berbentuk magma. Inti dalamnya berbentuk solid, ini berbentuk padat, sedangkan inti luarnya berbentuk cair. Jadi yang berbentuk cair adalah inti luarnya, sedangkan inti dalamnya berbentuk padat. Nah, kita lanjutkan. Pada bagian sebelumnya telah kamu ketahui bahwa telur dan bawang merah terdiri atas lapisan-lapisan tertentu di dalamnya. Sama halnya dengan bumi, bumi memiliki lapisan penyusun mulai dari lapisan paling bawah, lapisan paling dalam, hingga lapisan paling luar. Jika bumi ini dibelah, maka lapisan-lapisan penyusun bumi akan jelas seperti gambar 5.3. Pada gambar 5.3 ini, bumi tersusun atas lapisan-lapisan terdiri dari atas atmosfer sebagai lapisan terluar, kemudian ada mantel bumi, inti luar, inti dalam. Bentuk dari lapisan tersebut adalah selimut bola, sehingga lapisan yang lebih luar menyelimuti lapisan di dalamnya. Kayak putih telur yang menyelimuti kuning telur. Secara umum, bumi terdiri atas 3 komponen utama, yakni komponen gas yang disebut atmosfer, komponen padatan yang disebut litosfer, dan komponen air yang disebut sebagai hidrosfer. Ini ada 3 komponen. Jadi atmosfer, litosfer, dan hidrosfer. Selain 3 komponen utama tersebut, bumi juga memiliki komponen lainnya, yaitu bumi bagian es disebut kriosfer, dan bumi tempat di mana berlangsungnya kehidupan disebut sebagai biosfer. Hari ini fokus kita akan mempelajari atmosfer. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, diketahui bahwa bumi adalah satu-satunya planet Bima Sakti yang menunjang adanya kehidupan. Mengapa demikian? Seperti yang telah kamu pelajari bahwa makhluk hidup aerob, ya manusia ini yang memerlukan oksigen dari udara untuk bernafas. Udara adalah komponen pendukung kehidupan yang sangat penting. Udara di bumi ini terdapat pada bagian atmosfer. Atmosfer yang kita pelajari minggu kemarin itu disebut sebagai lapisan udara. Nah, berasal dari 2 kata Yunani, yaitu atmos yang berarti uap dan speria yang berarti lapisan atau lingkaran. Jadi atmosfer adalah lapisan uap yang menyelimuti bumi. Nah, atmosfer bumi terdiri atas campuran dari gas-gas, banyak gas, serta sedikit dari cairan dan padatan yang menyelimuti bumi. Cairan ini apa, Pak? Yang cairan ini berupa air hujan misalnya, air hujan. Nah, ada juga padatan. Padatan ini berupa apa? Padatan ini berupa es yang membeku di udara. Nah,
adanya awan di atmosfer ini karena adanya es yang membeku ini. Kalau kalian melihat putih-putih atau yang hitam-hitam di langit, itu karena ada es yang membeku. Semakin hitam esnya, maka semakin banyak kandungan es yang membeku, maka akhirnya akan terjadi air hujan. Itu kenapa kalau misalnya awan berwarna hitam pasti atau hampir mungkin akan terjadinya hujan. Nah, komposisi atmosfer saat ini berbeda dengan komposisi atmosfer pada saat awal terbentuknya bumi. Atmosfer pada awal terbentuknya bumi terbentuk dari letusan gunung berapi yang kaya akan nitrogen dan karbon dioksida. Nah, akan tetapi sedikit oksigen. Kemudian organisme fotosintetik mengolah karbon dioksida menjadi oksigen yang melepas oksigen tersebut ke atmosfer sebagai hasil pengolahan makanan yang memanfaatkan cahaya matahari. Jadi gini, dulu waktu awal terbentuknya bumi, ini ceritanya, bumi ini masih belum memiliki oksigen seperti sekarang. Tapi karena adanya suatu mikroorganisme yaitu kehidupan awal, bumi ini ada bakteri, ada ya pokoknya makhluk-makhluk kecil yang tidak kasat mata, itu adalah makhluk hidup pertama yang menghuni bumi. Nah, diduga makhluk tersebut ada di lautan. Jadi ada air dulu baru ada makhluk tersebut. Itu ada makhluk pertama atau makhluk hidup pertama yang ada di bumi. Nah, makhluk hidup tersebut makan atau menghirup karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Jadi seperti tumbuhan. Dia awalnya itu diduga seperti tumbuhan. Jadi menghirup karbon dioksida lalu mengeluarkan oksigen. Karena jumlahnya begitu banyak, lama-kelamaan oksigen yang ada di bumi ini juga bertambah dan akhirnya seperti sekarang ini. Setelah terdapat oksigen di atmosfer, terbentuklah ozon atau O3. Ozon memiliki peran yang sangat penting bagi berlangsungan hidup organisme yang ada di bumi. Ozon melindungi bumi dari radiasi matahari yang sangat berbahaya bagi organisme di bumi. Ozon juga melindungi tumbuhan hijau sehingga dapat berkembang dan menghasilkan lebih banyak oksigen lagi. Saat ini berbagai organisme yang hidup di bumi sangat bergantung dengan banyaknya oksigen di atmosfer. Atmosfer saat ini merupakan campuran dari beberapa gas, seperti pada gambar 5.4. Atmosfer sebagian besar tersusun atas gas nitrogen, yaitu sebesar 78%. Oksigen menyusun Atmosfer yang sebagian besar tersusun atas gas nitrogen, yakni sebesar 78%. Oksigen menyusun 21%, lalu karbon dioksida, argon, dan beberapa gas lainnya menyusun sebagian kecil dari atmosfer, sekitar 1%. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, komposisi atmosfer berubah dalam jumlah yang kecil namun memberi dampak yang besar bagi kehidupan. Misalnya, asap kendaraan, asap pabrik, dan pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak bumi yang menghasilkan polusi di udara, polutan dan pencemaran. Menghasilkan polusi di udara. Polutan atau zat pencemar yang kita pelajari di bab pencemaran kemarin tersebut akan bereaksi dengan oksigen dan zat kimia lainnya, akan menghasilkan asap. Pembakaran batu bara, minyak bumi, dan gas-gas alam akan menghasilkan karbon dioksida. Semakin banyak penggunaan bahan bakar fosil akan meningkatkan jumlah karbon dioksida di atmosfer.
Oke, maaf tadi ada sedikit gangguan. Nah, kita lanjutkan. Selain gas pada atmosfer bumi juga terdapat padatan dan zat cair dalam jumlah yang kecil. Salah satu padatan pada atmosfer adalah debu. Partikel debu menjadi bagian atmosfer karena terbawa angin yang terhembus di permukaan bumi hingga ke udara. Zat cair pada atmosfer sering dijumpai ada sekumpulan tetesan air yang berbentuk awan. Awan tersebut terbentuk karena proses penguapan air di permukaan bumi. Kemudian air tersebut menyatu menjadi awan. Kita selanjutnya akan mempelajari tentang lapisan-lapisan atmosfer. Jadi atmosfer itu juga punya lapisan yang ditanyakan teman kalian sebelum ini. Tanyakan teman kalian kemarin. Ketika kamu menyeduh kopi, kemudian membiarkannya sesaat, akan menemukan bahwa pada gelas tersebut terdapat dua lapisan. Lapisan atas memiliki berwarna lebih cerah dibandingkan lapisan bawah. Layaknya secangkir kopi, atmosfer juga terdiri atas berbagai lapisan. Terdapat 5 lapisan pada atmosfer yang memiliki karakteristik yang berbeda berdasarkan pada gambar 5.5. Atmosfer lapisan urutan lapisan atmosfer dari bawah ke atas adalah troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Nah, lapisan yang paling bawah disebut sebagai troposfer. Lapisan yang atasnya yaitu stratosfer, mesosfer, dan termosfer. Nah, secara garis besar atmosfer bumi terbagi menjadi dua bagian, yakni bagian bawah dan bagian atas. Bagian bawah terdiri dari troposfer dan stratosfer, bagian atas terdiri dari mesosfer dan mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Pertama, termosfer. Sebagian besar aktivitas makhluk hidup di bumi, termasuk manusia yang sedang tidur, belajar, dan bermain, berada di lapisan ini, yaitu lapisan troposfer. Troposfer merupakan lapisan atmosfer yang berada di bagian paling bawah. Ketinggian troposfer terhitung mulai dari permukaan laut, yaitu 0 km hingga 100 km di atas permukaan laut. 10 km di atas permukaan laut. Sebagian besar troposfer terbentuk dari uap air dan 90% terdiri atas gas-gas atmosfer. Troposfer merupakan tempat berlangsungnya sistem bumi seperti hujan, angin, salju, dan awan. Selanjutnya kita belajar tentang stratosfer. Perhatikan gambar pesawat yang melintasi di udara pada gambar 5.7 ini. Ketika kamu memperhatikan pesawat yang melintas, pesawat tersebut terlihat terbang di atas awan. Namun sebenarnya pesawat tersebut berada di lapisan stratosfer. Stratosfer memiliki ketinggian antara 10 hingga 50 km. Lapisan stratosfer memiliki sedikit awan, namun tidak ada aktivitas cuaca, sehingga tidak mengganggu penerbangan. Sebagian besar stratosfer terdiri atas gas ozon atau O3 yang akan lebih dibahas detail pada bagian selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu mesosfer. Jadi lapisan ozon ini berada di antara ini. Lapisan ozon ada di antara lapisan mesosfer dan stratosfer, pokoknya ada di sekitaran lapisan stratosfer ini. Ozon ini berperan sebagai pelindung kita dari cahaya matahari. Sedangkan troposfer ada ini selanjutnya. Kita selanjutnya akan membahas tentang mesosfer. Saat melihat fenomena meteor, kamu akan menyaksikan bahwa seolah-olah meteor tersebut melintasi bumi dan kemudian hilang. Namun yang sebenarnya terjadi adalah meteor sedang menuju ke bumi. Akan tetapi meteor tersebut terbakar habis di atmosfer. Dengan demikian,
terlihat seolah-olah meteor tersebut melintasi bumi. Lapisan atmosfer yang membakar habis meteor tersebut adalah mesosfer. Lapisan mesosfer terletak di ketinggian 50 hingga 85 km. Lapisan ini menjadi lapisan pelindung bumi dari benda-benda di luar angkasa. Kebanyakan meteor yang menuju bumi akan terbakar habis di mesosfer. Kenapa mesosfer membakar meteor? Ini karena lapisan mesosfer memiliki suhu yang tinggi. Oke, kita lanjutkan dulu. Selanjutnya yaitu termosfer. Ketika sebuah pesawat ulang-alik milik NASA bersamaan dengan peluncuran teleskop Hubble, pernahkah terpikirkan di mana teleskop Hubble tersebut berada? Apakah masih ada di dalam bumi atau ada di luar angkasa? Nah, di sini kita akan belajar teleskop Hubble milik NASA mengorbit pada lapisan termosfer. Lapisan termosfer memiliki ketinggian antara 85 sampai 500 km di atas permukaan laut. Dinamakan lapisan termosfer karena suhu yang sangat panas, yakni pada lapisan ini mencapai 1982 derajat Celcius. Selain sebagai tempat mengorbitnya teleskop Hubble dan pesawat ulang-alik, termosfer juga berfungsi sebagai pelindung bumi dari radiasi ultraviolet. Nanti kita akan melihat suhunya dari gambar. Sebentar, nanti saya akan carikan di Google. Nah, sebagai informasi, teleskop Hubble, sebuah teleskop luar angkasa yang diciptakan oleh Edwin Hubble pada tahun 1985, 5 tahun kemudian teleskop ini diangkasakan oleh NASA. NASA ini badan antariksa di Amerika Serikat. Tepatnya tahun 1990, teleskop dengan massa massa 11.000 kg ini mengorbit pada ketinggian 559 km. Teleskop Hubble sangat membantu perkembangan ilmu astronomi. Dengan teleskop Hubble, para ilmuwan mengobservasi dan mempelajari tentang jagat raya serta objek-objek luar angkasa seperti lubang hitam atau black hole, galaksi, bintang, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah teleskop yang diterbangkan oleh manusia ke luar angkasa. Nah, pada mesosfer dan termosfer terdapat lapisan-lapisan yang memiliki partikel ion atau bermuatan yang disebut sebagai ionosfer. Ketika kamu mendengarkan radio pada malam hari, siaran radio dari kota lain akan terdengar lebih jelas. Hal ini disebabkan karena adanya lapisan ionosfer. Pada siang hari, energi dari matahari mengenai partikel ionosfer mengakibatkan partikel tersebut menyerap gelombang radio berfrekuensi AM. Pada malam hari tanpa energi matahari, gelombang tersebut dipantulkan pada ionosfer sehingga dapat terpancarkan dengan jarak yang lebih jauh seperti yang diilustrasikan pada gambar berikut. Jadi ini adalah gelombang radio dan ini adalah antena penerimanya. Nah, gelombang radio ini dipantulkan oleh lapisan ionosfer ini, sehingga gelombang tersebut dapat diterima oleh antena penerima. Nah, yang selanjutnya kita bahas yaitu lapisan eksosfer. Perhatikan gambar 5.10 di samping. Di manakah satelit tersebut mengorbit? Ini adalah gambar dari ISS atau International Space Station atau Stasiun Luar Angkasa Internasional. Jadi para orang-orang yang ingin mempelajari tentang luar angkasa, mereka ke sini. Ini dibangun oleh banyak negara, jadi bagian-bagiannya ini dibangun oleh
Rusia, oleh Amerika dan Eropa dan lain sebagainya. Akhirnya terbangunlah suatu International Space Station ini. Nah, ISS tersebut mengitari bumi masih berada pada lapisan atmosfer bumi, tepatnya pada lapisan eksosfer. Lapisan eksosfer terdapat pada ketinggian lebih dari 500 km di atas permukaan laut. Kandungan utama dari eksosfer adalah gas hidrogen. Jika kamu pernah melihat video dan film tentang penjelajahan luar angkasa, kamu akan menjumpai bahwa pesawat luar angkasa maupun satelit yang mengorbit di eksosfer tidak dapat bergerak bebas seperti pesawat yang bisa kamu lihat. Hal ini disebabkan karena eksosfer memiliki sedikit molekul, sehingga gaya tekan udara sangat rendah dan mengakibatkan sayap dari pesawat luar angkasa tidak akan berfungsi. Itulah kenapa kalau kamu melihat roket-roket memiliki sayap yang lebih kecil daripada pesawat yang ada di bumi, karena di sana tidak ada tekanan udara. Pergerakan dari satelit atau pesawat luar angkasa tersebut tergantung pada mesin pendorongnya. Selanjutnya kita akan belajar tentang tekanan udara. Perhatikan gambar 5.11 di samping, yaitu pemain panjat pinang. Ini pemain panjat pinang ini. Untuk dapat mencapai puncak pohon pinang tersebut, peserta harus saling menopang dari bawah hingga ke atas. Seperti tampak pada gambar. Pada kondisi tersebut, siapakah yang menahan beban paling besar? Pastinya pemain yang ada di bawah. Nah, hal yang sama juga terjadi di atmosfer. Kamu ingat bahwa salah satu sifat zat adalah memiliki massa. Gas yang terdapat di atmosfer juga memiliki massa atau ya bisa ditimbang. Atmosfer menyelubungi bumi hingga ratusan kilometer di atas permukaan bumi. Gravitasi bumi akan menghasilkan gaya tarik molekul gas mengarah ke permukaan bumi, sehingga berat molekul suatu gas akan menekan udara di bawahnya. Akibatnya, molekul udara di dekat permukaan bumi lebih rapat. Udara memiliki kerapatan tinggi ini akan menghasilkan gaya tekan yang besar pula. Gaya yang diberikan pada suatu daerah disebut tekanan. Nah, ini adalah gambar perumpamaan dari kandungan udara. Nah, bisa kamu lihat kalau di bumi ini udaranya lebih rapat. Ini adalah udara. Kalau semakin ke atas semakin renggang kan, semakin ke bawah semakin rapat. Itulah kenapa kalau misalnya kamu berada di puncak gunung, kamu akan merasa sesak dan merasa tidak nyaman. Kalau kamu baru pertama kali naik gunung misalnya, itu karena lapisan udaranya semakin tipis. Jadi sebelum naik gunung kamu harus latihan dulu. Misalnya yang lebih rendah, baru lapisan yang lebih atas. Jadi latihannya mendaki gunung yang lebih rendah dulu, bertahap begitu, sampai akhirnya sampai ke gunung yang lebih tinggi. Seperti ilustrasi tentang pemain panjat pinang di atas, tekanan udara di dekat permukaan bumi juga lebih besar. Besarnya tekanan udara akan berkurang seiring dengan bertambahnya ketinggian atmosfer. Pada gambar 5.12 ketika kamu sedang mendaki gunung atau berada di daerah pegunungan akan merasa kesulitan untuk bernafas seperti biasa. Nah, yang saya jelaskan tadi yaitu kamu akan merasa sesak. Hal tersebut terjadi karena daerah yang lebih tinggi jumlah molekul udara termasuk oksigen semakin sedikit. Nah, selanjutnya kita akan bahas suhu di atmosfer. Matahari merupakan
sumber energi terbesar di galaksi Bima Sakti. Oh, salah. Matahari merupakan sumber energi terbesar di tata surya. Ini tata surya. Energi matahari dipancarkan dengan cara radiasi ke seluruh sistem galaksi. Ini seluruh tata surya. Jadi galaksi itu ada kumpulan dari banyak-banyak tata surya. Kemarin kan kita pelajari tentang tata surya. Nah, galaksi Bima Sakti itu banyak tata surya bergabung menjadi satu. Nah, jadi energi matahari dipancarkan dengan cara radiasi sebenarnya ke seluruh luar ruang angkasa, tapi yang menerimanya sebagian besar adalah sistem tata surya, bukan galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti itu lebih luas lagi dari tata surya. Sebelum mencapai permukaan bumi, radiasi energi matahari akan melewati atmosfer. Oleh atmosfer, sebagian energi matahari akan diserap dalam bentuk kalor atau panas. Akan tetapi tidak semua gas penyusun atmosfer mudah menyerap energi matahari. Beberapa lapisan atmosfer tertentu memiliki molekul gas yang sulit menyerap energi matahari. Dengan demikian, suhu di setiap lapisan atmosfer berbeda, seperti yang digambarkan oleh garis merah pada gambar 5.14. Nah, ini gambar yang ingin saya tunjukkan tadi. Jadi lapisan atmosfer itu memiliki suhu yang berbeda-beda. Ini lapisan troposfer. Lapisan troposfer ini memiliki suhu tinggi di permukaan. Ini dipengaruhi oleh sinar matahari yang menyinari bumi. Ini bumi kalian yang kalian injek ini akan merasa panas atau akan terpapar oleh panas matahari, dan ini panasnya lalu semakin tinggi sampai di sini, sampai lapisan stratosfer ini. Semakin dingin. Ini adanya awan, adanya hujan, semuanya ada lapisan troposfer. Nah, yang saya jelaskan tadi, yang teman kalian tanyakan ada di sini. Jadi pesawat tidak bisa terbang lebih dari lapisan ini. Jadi lapisan ini saja. Karena ini terlalu dingin. Lalu karena ada lapisan ozon di sini, maka lapisan ini menahan sinar matahari, radiasi dari matahari, dan akhirnya membuat lapisan ini menjadi panas. Semakin panas karena ada lapisan ozonnya, sampai pada lapisan ozon sudah tidak ada, dia mendingin lagi, dan dia akan panas lagi karena kita sudah lapisan molekul udaranya semakin turun. Jadi semakin atas ini tekanan semakin turun. Ini semakin ke atas, lapis tekanannya akan semakin turun. Karena perbedaan suhu yang naik turun inilah kenapa suatu meteor bisa terbakar. Itu ceritanya. Lapisan troposfer, selanjutnya kita baca. Lapisan troposfer memiliki suhu antara minus 52 derajat Celcius hingga 17 derajat Celcius. Berdasarkan pada gambar tersebut, bagian terendah dari stratosfer memiliki suhu yang lebih hangat.
Hal ini terjadi karena permukaan bumi menyerap energi radiasi matahari, kemudian menyalurkannya ke udara di atasnya. Berbeda dengan lapisan troposfer, suhu di lapisan stratosfer memiliki suhu yang semakin tinggi seiring bertambahnya ketinggian. Hal ini disebabkan adanya ozon. Ozon terdapat di bagian atas stratosfer memiliki Hal ini disebabkan karena adanya ozon. Ozon terdapat di bagian atas stratosfer. Molekul ozon mampu menyerap energi matahari sehingga mengakibatkan kenaikan temperatur. Nah, ini ada terjadi kenaikan temperatur karena adanya ozon di sini. Lapisan mesosfer memiliki karakteristik seperti stratosfer, yakni semakin tinggi temperaturnya semakin rendah. Hal ini dikarenakan mesosfer tersusun atas molekul gas yang sulit menyerap energi matahari. Lapisan stratosfer dan eksosfer merupakan lapisan pertama yang menerima radiasi energi matahari. Lapisan termosfer dan eksosfer memiliki jumlah molekul yang sedikit, akan tapi molekul pada dua lapisan ini sangat efektif dalam menyerap energi matahari. Akibatnya semakin tinggi ketinggian, semakin besar pula temperaturnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang lapisan ozon. Perhatikan hasil pengukuran suhu kota Surabaya di samping ini. Pada gambar 5.15 menggambarkan suhu kota Surabaya pada tanggal 14 Oktober 2015 sebesar 31 derajat Celcius. Jika kamu tinggal di Surabaya, apakah yang kamu rasakan? Tentu saja 31 derajat Celcius ini sangat panas. Maksudnya panas bagi kita. Ketika tinggal di Surabaya, kamu akan lebih rajin melindungi kulit dengan jaket atau menggunakan sunblock atau berteduh saja di rumah. Ketika kamu berada di tempat terpapar sinar matahari yang terik, pasti kamu akan merasakan panas matahari seakan membakar kulitmu. Apakah kamu rasakan di Surabaya dan di bumi pada umumnya adalah radiasi maksimum dari matahari. Matahari merupakan penghasil energi terbesar di galaksi Bima Sakti. Energi yang dihasilkan ini bukan galaksi Bima Sakti, di tata surya. Kenapa saya bilang begini? Karena di galaksi Bima Sakti juga ada bintang-bintang lain yang lebih kecil atau lebih panas juga dari matahari. Energi yang dihasilkan matahari dipancarkan dengan cara radiasi. Salah satu bentuk energi radiasi yang dihasilkan matahari adalah sinar ultraviolet. Jika terlalu lama terpapar oleh sinar ultraviolet, ini akan dapat merusak kulit dan menyebabkan kanker kulit. Akan tetapi hanya 50% dari energi radiasi matahari yang sampai ke permukaan bumi. Nah, ini kenyataannya jumlah radiasi ultraviolet yang sampai ke permukaan bumi hanya 1%, karena 90% lainnya akan diserap oleh lapisan ozon. Lapisan ozon terdapat pada lapisan di ketinggian 800-54 km. Ozon tersusun atas oksigen sebagai bahan dasarnya. Tapi ozon memiliki 3 atom oksigen atau disingkat sebagai O3. Ozon berfungsi untuk menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet yang ada di dalam atmosfer. Kandungan ozon dalam stratosfer sangat tinggi sehingga melindungi bumi dari radiasi matahari yang berbahaya. Ozon menyerap sebagian besar radiasi ultraviolet yang ada di dalam atmosfer. Walaupun lapisan ozon tidak terlihat, kehidupan di bumi bergantung pada keberadaannya. Maksudnya keberadaan ozon ini. Konsentrasi ozon di atmosfer berubah-ubah setiap waktu. Salah satu faktor yang mempengaruhi konsentrasi ozon adalah gas klorofluorokarbon yang kita pelajari di bab pencemaran, atau kita singkat sebagai CFC. Gas CFC berasal dari pendinginan lemari es atau air conditioner atau AC dan parfum. CFC mampu memecah molekul ozon yang ada di
atmosfer, dapat memecah seperti pada gambar ini. Jadi ozon, oh bentar, sinar ultraviolet dapat menghancurkan molekul CFC. Lalu atom klornya dapat menarik atom O ini. Atom klorin jika bergabung dengan atom oksigen akan menghasilkan ikatan oksigen klorin. Jadi ini akan memecah ozon, dan atom yang bebas dari oksigen dapat menghancurkan ikatan oksigen klorin. Atom oksigen yang menyatu kembali dapat membentuk molekul normal. Jadi yang pertama yaitu sinar ultraviolet, kan lapisan, ada dua lapisan, ini bumi, lalu ini stratosfer. Aduh jelek, gak apa guys, ini bumi. Nah di lapisan stratosfer, ini lapisan troposfer, ini lapisan stratosfer. Nah di lapisan stratosfer ini kan ada lapisan ozon. Nah lapisan ozon ini apabila ada gas klorin yang terbang, maka dia akan terpecah. Gas klorin ini keluar dari stratosfer, kan terkena sinar ultraviolet, dan dia akan terpecah, dan pecahan itu turun lagi ke sini ke gas ozon. Gas ozon akan terpecah menjadi oksigen, ini gas oksigen, dan gas atom klorin dioksida, klorin oksida ini. Nah klorin oksida ini juga tertarik, oksigen di dalam klorin oksida ini mudah ditarik oleh oksigen lain yang jomblo atau single. Nah, akhirnya klorinnya keluar, ini keluar seperti ini, dan oksigennya masuk, berikatan dengan oksigen dari oksigen klorida. Dan klorin itu akan memecah, yang keluar tadi memecah ozon yang lain. Kalau kalian nonton sinetron, ini kayak pelakor atau selingkuh-selingkuhan lah, ini adalah ceritanya. Ketika CFC berada di atmosfer, sinar ultraviolet memecah molekul CFC. Kemudian atom klorin yang bebas akan mendekati dan memecah molekul oksigen. Satu atom oksigen berikatan dengan klorin, sedangkan sisanya membentuk molekul oksigen. Proses tersebut terus berlangsung ketika terdapat klorin di atmosfer. Senyawa yang terbentuk oleh reaksi klorin dan atom oksigen tidak dapat menyerap radiasi matahari. Senyawa yang dibentuk oleh reaksi klorin dan atom oksigen tidak dapat menyerap radiasi matahari. Akibatnya akan semakin banyak ultraviolet yang sampai ke permukaan bumi. Pemecahan molekul ozon oleh CFC mengakibatkan penurunan konsentrasi ozon secara berkala. Penurunan ozon tersebut terjadi di bagian kutub utara atau Antartika. Fenomena ini disebut lubang ozon. Pada setiap tahun, konsentrasi lubang ozon ini pada akhir Agustus atau awal September mulai menurun. Pada bulan Oktober konsentrasi ozon mencapai titik terendah. Kemudian konsentrasi ozon ini akan terus naik dan lubang ozon akan hilang pada bulan Desember. Jadi ada naik turunnya. Hasil pengamatan NASA menunjukkan bahwa lubang ozon semakin membesar dari tahun 1980 hingga tahun 2010 yang disajikan pada gambar 5.17. Pada gambar tersebut terlihat bahwa biru tua menggambarkan konsentrasi ozon yang paling rendah. Dari gambar tersebut dapat diketahui bahwa tahun 1980 sampai 2010 luas atmosfer dengan konsentrasi ozon rendah semakin meluas. Hal ini menunjukkan dampak serius dari penggunaan CFC.
Nah, sekian kita belajar atmosfer dari pertemuan kali ini. Kalau ada yang ditanyakan, silahkan bertanya. Nanti habis ini saya akan buat video sendiri tentang penjelasan lebih detail dari pertanyaan teman kalian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.